Tito, apa saja yang akan dilakukan pemerintah dalam mereformasi sistem perlindungan sosial? Ya, Ellen, komitmen pemerintah untuk mereformasi sistem perlindungan sosial ini nantinya akan ada dua manfaat di dua bidang utama, yakni pertama bansos atau bantuan sosial yang sifatnya pemberian oleh pemerintah Indonesia ini tanpa adanya pembayaran iuran, lalu jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan berklasifikasi miskin dan juga sangat miskin karena memang untuk dua bidang besar itu pemerintah dalam hal ini hingga tahun 2024 menargetkan dan berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan hingga ke level terendah mungkin atau serendah mungkin maksud kami, termasuk dengan extreme poverty atau kelompok yang masuk dalam kelompok kemiskinan ekstrim hingga 0% dari saat ini, yakni sebesar 2,5 hingga 3% dari total populasi di Indonesia. Dan target ini dilakukan melalui komitmen pemerintah yang akan dilakukan antara kementerian dan lembaga, diantaranya dengan mengintegrasikan kembali penerima manfaat dari perlindungan sosial serta mengevaluasi kembali manfaat yang telah diberikan selama ini kepada masyarakat karena memang hingga saat ini pemerintah juga menyadari bahwa penerima dari perlindungan sosial atau manfaat perlindungan sosial ini seringkali salah sasaran dan diterima oleh pihak-pihak yang tidak memang harus mendapatkan jaminan atau perlindungan sosial dari pemerintah Indonesia tersebut. Sehingga memang reformasi dari kebijakan program perlindungan sosial ini selain itu juga akan dilakukan melalui dengan digital base, yakni pembaruan data dengan tingkat akurasi dan efektivitas yang tinggi sehingga dipastikan tidak akan salah sasaran lagi ke depannya. Dan terkait dengan reformasi dari penerima atau manfaat dari perlindungan sosial ini di pemerintah provinsi sendiri, misalnya di DKI Jakarta, ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga mengubah sistem bantuan sosial yang selama ini diberikan melalui atau dalam bentuk sembako, ini dirubah menjadi bantuan langsung tunai senilai Rp300.000. Riza Patria sendiri mengatakan bahwa masyarakat yang menerima manfaat bantuan sosial ini diharapkan tidak membelikan hasil dari bantuan tersebut kepada hal-hal yang tidak bermanfaat termasuk pembelian rokok dan nantinya ini akan ditransfer sejak Januari 2021 selama 6 bulan ke depan melalui Bank DKI. Dan memang angka kemiskinan di Indonesia ini menjadi sebuah prioritas atau sebuah hal yang patut menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah karena memang menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2020 ada sekitar 26,42 juta masyarakat yang masuk dalam tergolong kelompok miskin dengan persentase sebesar 9,78%. World Bank atau Bank Dunia ini juga memproyeksi bahwa angka kemiskinan di Indonesia bisa terus meningkat hingga mencapai 5,5 juta orang dari 26 juta menjadi 31 juta lebih orang akibat dampak dari pandemi COVID-19, bahkan bisa mencapai 8 juta orang kenaikannya apabila Indonesia dilanda gelombang kedua pandemi COVID-19. Memang atas dasar ini pemerintah juga pada tahun ini di tahun 2021 mengalokasikan pada APBN ini untuk anggaran perlindungan sosial senilai 110 triliun baik secara reguler maupun yang digunakan sebagai program pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ke masyarakat terutama dalam mereka yang masuk dalam kelompok miskin di Indonesia. Dan terkait dengan hal tersebut, terkait dengan reformasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan sosial, berikut ini merupakan keterangan dari Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita ingin turunkan, terutama pada level yang paling bawah, yaitu extreme poverty. Extreme poverty kita itu sekitar 2,5 sampai 3%. Dan tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024, diharapkan itu bisa menjadi 0%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan program-program bantuan sosial sedemikian rupa dengan sasaran-sasaran kelompok-kelompok sasaran
yang masuk dalam basket dalam kelompok rentan dan miskin kronis. Kami sendiri dari Pemprov DKI Jakarta untuk masalah COVID sendiri menganggarkan di APBD 2021 dan 2020 kemarin itu ya tidak kurang dari 5,3 triliun. Itu merupakan komitmen kami terhadap pencegahan dan penanganan COVID. Termasuk di situ terkait jaringan pengaman sosial. Itu jadi besar sebetulnya komitmen kami terkait masalah-masalah sosial. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Ellen. Terima kasih Tito Bosni atas laporan Anda.